Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya dimanapun berada, bagaimana kabarnya semua? Semoga teman-teman sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah. Oh iya teman-teman, pada video kali ini saya sedikit menjawab pertanyaan dari salah seorang teman kita. Tadi barusan saya buka ya, ada yang nanya, bagaimana menurut kakak tentang tentang tunangan ya. Yang bertanya ini seorang ikhwan. Jadi tunangan itu apa? Seperti apa sih tunangan itu? Tunangan itu sebenarnya kurang lebih perjodohan gitu. Misalnya ada seorang ayah, ya, dia punya tetangga. Nah, sang ayah ini dia punya anak cowok atau cewek. Nah, dia punya tetangga. Anggaplah si ayah A ini punya anak cewek. Nah, dia punya tetangga, si ayah B dia punya anak cowok. Nah, dia pengen ngejodohin anaknya, tapi kan mereka masih sekolah. Maka kalau begitu kata si orang tua ini, kita jodohkan aja anak kita. Nah, dalam perjodohan itulah mereka itu dianggap, dalam bahasa masyarakat itu mereka sudah tunangan. Jadi entah itu si laki-laki udah datang melamar atau enggak, tapi hanya orang tuanya aja yang sepakat anak kita nanti kita jodohkan ya gitu. Nah, ada juga ini dalam satu kasus gitu ya, ada juga kondisi di mana seorang laki-laki itu dia belum siap menikah, tapi dia udah datang melamar si perempuan. Nah, dia datang melamar si perempuan itu dan dia menyampaikan kalau dia ingin ngajak dia nikah, tapi saya belum siap sekarang. Mau nggak kamu menunggu sekitar setahun lagi gitu ya, setahun lagi. Nah, si laki-laki yang sudah melamar perempuan ini, ya berarti mereka sudah tunangan. Nah, jadi teman-teman seperti ini. Dalam Islam, ikatan cinta itu ada dua. Selain daripada dua ikatan cinta ini, itu hukumnya haram. Yang pertama, setelah ijab dan qabul terucap. Laki-laki setelah mengucapkan ijab dan qabul di depan wali gitu ya, depan wali perempuan, setelah ijab dan qabul terucap itu, maka sudah sah menjadi milik daripada si perempuan, dan dia sudah sah memiliki si perempuan itu. Nah, sudah halal. Jadi itu cinta yang pertama yang halal dalam Islam. Yang kedua adalah ketika si laki-laki itu sudah mengkhitbah seorang perempuan, maka laki-laki ini sudah punya ikatan cinta sama perempuan ini, tapi ikatan cintanya itu belum halal, hanya sekadar ikatan saja, di mana si perempuan ini karena dia sudah dilamar, maka dia nggak boleh dilamar oleh laki-laki lain karena dia sudah dikhitbah, dia sudah dilamar. Ibaratnya gini, saya pengen beli sepatu gitu kan ya, tapi saat itu ketika saya ke pasar, saya belum membawa uang saya. Saya sudah sampaikan sama si penjualnya, Mas atau Pak, saya beli dong sepatu ini. Insya Allah sebentar sore saya transferkan uangnya atau saya bayar. Maka sepatu itu nggak boleh lagi ada yang menawar, meskipun dia akan menawar di atas harga yang saya tawarkan sebelumnya. Kenapa? Karena saya sudah buat akad, saya sudah buat perjanjian sama si penjual sepatu tadi. Nah, begitulah seorang perempuan yang sudah dikhitbah, sudah dilamar dan lamarannya diterima, udah bahas tanggal akad nikahnya kapan, maka si perempuan tadi nggak boleh dikhitbah oleh laki-laki manapun, hukumnya haram. Kecuali si laki-laki itu nggak tahu kalau si perempuan itu sudah dikhitbah, maka dia boleh saja melamar laki-laki itu. Kalau dia nggak tahu, maka si laki-laki yang mengkhitbah si perempuan itu harus memberitahu si perempuan itu yang sudah dia lamar, yang sudah dia khitbah, bahwa ketika ada yang datang melamar kamu setelah ini, sampaikan padanya kalau aku udah ada yang punya, udah ada yang melamar saya. Nah, bagaimana hukumnya tunangan dalam Islam? Yang pertama teman-teman, hukumnya haram kalau dalam kondisi di mana si perempuannya itu belum dilamar. Maka nggak boleh mereka ada ikatan. Kenapa? Belum ada lamaran, belum ada khitbah. Maka hukumnya haram mereka berinteraksi, ngebahas masalah pernikahan, karena keduanya belum siap. Misalnya masih kuliah, belum ada pikiran untuk menikah, belum siap. Apalagi kalau masih sekolah gitu ya. Jadi ketika ada seorang ayah atau orang tua yang saling menjodohkan anaknya gitu ya, agar mereka nanti menikah, maka sebenarnya orang tua ini kedua-duanya itu sama halnya membuka peluang pintu zina untuk anaknya berdua gitu. Kenapa? Karena dengan ucapan nanti aku akan jodohkan ya sama si fulan sana itu, kamu tuh sudah kami jodohkan, kamu tuh sudah bertunangan gitu kan. Nah, kamu tuh udah punya hubungan cinta gitu kan. Akhirnya mereka itu berdua punya dalih untuk mereka saling dekat, saling chattingan, video call, jalan bareng, berduaan. Toh nanti kita akan nikah. Nah, teman-teman, jangankan mereka itu dibuat tunangan seperti itu,
seorang laki-laki sama perempuan saja yang mereka itu nggak ada istilah dijodohkan sama orang tuanya, mereka nggak ada istilah tunangan saja, mereka bisa melakukan hubungan luar nikah, hubungan suami istri. Apalagi kalau mereka udah dapat restu, udah dapat izin daripada kedua orang tuanya, seperti tunangan tadi itu, maka itu sangat berbahaya sekali. Nah, jadi teman-teman, ini kenapa ada hal-hal seperti ini di masyarakat? Karena pertama teman-teman, orang tua kita itu masih awam terhadap Islam terkait masalah pengaturan pria wanita. Bagaimana sebenarnya Islam itu mengatur konsep pernikahan atau bagaimana jalannya menuju pernikahan. Apakah boleh tunangan atau ta'arufnya seperti apa dalam Islam, kalau perempuan yang sudah dikhitbah, interaksi seperti apa saja yang boleh dilakukan oleh si perempuan dengan si laki-laki. Nah, itu yang kurang mungkin dipahami oleh kebanyakan orang tua kita. Yang kedua, karena tontonan hari ini itu tidak mendidik. Hampir di semua stasiun TV, nggak semua ya, maksud saya hampir setiap hari teman-teman, itu ada saja tayangan di TV yang menayangkan di mana adegan pornografi, porno aksi gitu ya, di mana seorang perempuan berpelukan sama laki-laki yang barulah laki-laki itu mengucapkan, aku mencintaimu, mau nggak kamu jadi pacar aku, kata si laki-laki. Si perempuannya bilang iya. Pas diterima, udah jadian, itu seolah-olah mereka sudah halal, seolah-olah mereka sudah jadi suami istri, boleh pelukan, boleh makan bareng, keluar malam, berduaan. Orang tuanya tahu dengan anaknya itu keluar malam berduaan sama laki-laki yang nggak halal baginya, tapi orang tuanya itu ya diam-diam saja. Ketika ditanya gini, Pak, kok mau sih anaknya diajak keluar malam? Kata sang ayah apa? Ya, anak saya kan cinta sama laki-lakinya, dia kan pacaran gitu kan. Ya nggak apa-apa lah anak kita pacaran, toh mereka nggak ngapa-ngapain. Nak, silakan kamu pacaran, silakan kamu keluar malam. Yang penting silakan kamu keluar, tapi jangan pulang malam-malam. Akhirnya apa? Anaknya itu, si perempuan tadi itu, dia pulang subuh-subuh, pulang di pagi hari. Ketika ditanya sama ayahnya, kok kamu pulang malam sih? Kok kamu pulang pagi-pagi? Kenapa nginap gitu? Apa kata si anak perempuannya? Ya kan ayah yang bilang jangan pulang malam-malam. Akhirnya aku pulang pagi, kan kasihan gitu ya. Anaknya diajak tidur oleh laki-laki yang bukan suaminya. Yang dosa siapa? Ya ayahnya gitu kan. Keduanya berdosa gitu. Tapi sang ayah dapat dosa yang sama. Nah teman-teman, itu kasus pertama tentang pertunangan ya, dalam Islam hukumnya haram kalau kondisinya seperti yang tadi, yang dimana mereka itu masih sekolah atau masih kuliah, yang dimana mereka itu belum siap nikah gitu ya, belum ada proses khitbah, hanya sekedar perjodohan gitu. Kemudian yang kedua, ada seorang laki-laki yang mengkhitbah atau melamar si perempuan dengan menyampaikan maksud seriusnya, tapi laki-laki ini belum siap menikah. Kenapa saya katakan belum siap nikah? Karena dia meminta kepada si perempuan untuk menunggu. Entah itu alasannya apa, misalnya mau selesaikan studi, mau ngurus ini itu, atau dia bilang saya mau cari pekerjaan yang layak lah atau apa. Ya intinya kalau dia meminta untuk menanti dalam jangka waktu yang lama, yang dimana itu nggak bisa lagi ditolerir gitu ya. Maksudnya gini teman-teman, kalau Anda sudah siap menikah, itu nggak butuh waktu lama. Setelah lamaran itu mungkin beberapa hari ke depan itu terjadilah yang namanya akad nikah. Kenapa? Ya hanya persiapan apa? Untuk resepsi saja, sewa gedung misalnya, sewa pakaian apa gitu kan, catering itu aja dipersiapkan, dan saya kira itu nggak cukup sampai sepekan. Kenapa saya tahu? Ya karena saya pernah melewati itu. Saya pernah membantu teman-teman untuk menikah, dan prosesi antara khitbah lamaran menuju kepada dari khitbah lamaran menuju kepada akad nikah itu nggak butuh waktu lama. Paling lama mungkin sebulan jaraknya, waktunya gitu ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 1 berikutnya gitu ya. Nggak sampai berbulan-bulan gitu ya, apalagi sampai bertahun-tahun. Nah, kenapa? Jadi gini teman-teman, saya nggak mengatakan yang kedua itu kalau perempuan itu sudah dilamar, sudah dikhitbah, terus mereka itu disilahkan tunangan, itu boleh saja disilahkan tunangan. Tapi kalau saya sebagai perempuan, ya saya nggak mau dibuat menunggu oleh laki-laki sampai dalam jangka waktu yang lama. Kalau saya jadi perempuan, ya saya maunya kalau kita ta'arufannya kurang dari 2 hari atau kurang dari 3 hari. Kemudian pekan depan kalau bisa kita akad nikah gitu ya. Kalau bisa cepat, ya ngapain lama-lama kan gitu. Bukan pengen terburu-buru nikah, tapi meminimalisir pintu maksiat. Coba teman-teman bayangkan, ada seorang laki-laki, dia sudah mengkhitbah perempuan itu, berarti dia sudah akan menikahinya kan ya. Si perempuannya juga yakin kalau laki-laki ini mau menikahi dia gitu, orang tuanya juga sama-sama tahu. Akhirnya apa? Si laki-laki ini
dia punya alasan untuk terus menghubungi si perempuan dengan alasan toh nanti aku akan nikahin kamu, toh kamu udah aku lamar. Si perempuannya juga memiliki persepsi pandangan yang sama. Akhirnya mereka apa? Saling komunikasi, ngebahas hal-hal yang mungkin nggak terlalu penting gitu. Awalnya mungkin ngebahas tentang nikah, tapi pada akhirnya akan ngebahas hal-hal yang nggak penting. Akhirnya apa? Semakin terbukalah peluang untuk terjadinya perzinahan. Teman-teman, ketika dua insan itu saling mencintai, itu normalnya akan timbul perasaan yang namanya pengen ketemuan, berduaan. Nah, coba bayangkan teman-teman, kalau ada dua insan, mereka saling mencintai, tapi jaraknya untuk menikah masih ada sekitar setahun, 12 bulan gitu ya, 300 hari lebih, 360 hari, 65 hari. Itu kira-kira apa yang mesti mereka lakukan ketika mereka sudah saling mencintai, saling merindukan, mereka bisa untuk bertemu, dan mereka belum halal. Kira-kira apa jalan pintasnya? Nah, sampai-sampai teman-teman, ini beneran serius saya mendapatkan faktanya. Ada seorang perempuan yang mereka laki-laki ini sudah melamar si perempuan itu, tapi mereka itu belum diizinkan untuk nikah dalam waktu dekat itu juga. Tapi mereka sudah si perempuan sudah dikhitbah. Tapi karena nggak diizinkan nikah waktu cepat, akhirnya apa? Ya, setan menggoda si laki-laki atau si perempuannya. Akhirnya mereka semakin dekat lah. Kemudian si laki-laki itu ngajakin si perempuan untuk jalan berduaan. Dan singkat cerita mereka itu melakukan hubungan suami istri. Kenapa mereka berani melakukan hubungan suami istri? Ya karena si laki-laki sama si perempuan memiliki pandangan, persepsi bahwa toh nanti kita akan menikah, toh nanti kita akan jadi suami istri. Nah, ada satu kasus teman-teman. Mungkin ada di antara teman-teman yang pernah baca kisah ini. Kisah ini nyata. Saya pernah baca di sebuah tulisan ya, di artikel gitu ya teman-teman, disampaikan seperti ini. Ada seorang muslimah, dia sudah dikhitbah, sudah dilamar. Mungkin jarak waktunya dari khitbah itu sampai akad nikah itu nggak cukup sebulan. Tapi waktu itu si laki-laki itu ngajakin si perempuan untuk pergi untuk pergi ngelihat rumah yang dia akan tempati setelah menikah nanti. Ceritanya laki-laki ini mau beli rumah gitu. Nah, tapi ya mereka awalnya pergi masing-masing punya kendaraan yang berbeda. Laki-laki itu pergi sendiri, perempuan pergi sendiri. Terus ada orang ketiga yaitu pemilik rumah. Nah, singkat cerita si pemilik rumah itu nggak jadi menemani mereka, dan si laki-laki itu memiliki juga kuncinya untuk bisa masuk ke rumah itu. Dia masuklah ke rumah itu melihat-lihat isi rumah. Nah, perempuan itu juga datang, ikut juga masuk lihat isi rumah itu gitu kan. Nah, pas mereka si perempuan itu bersama laki-laki itu, perempuannya mungkin di luar jalan masuk ke dalam toilet, nggak sengaja kakinya kepleset jatuh. Si laki-laki itu dengan segera menahan tubuh si perempuan itu. Akhirnya mereka sentuhan di situ dan nggak ada siapa-siapa. Akhirnya saat itu juga terjadi hubungan suami istri di tempat itu, dan si perempuannya hamil di luar nikah. Kan mereka belum nikah tuh, hamil di luar nikah. Beberapa pekan kemudian laki-lakinya itu kecelakaan dan meninggal dunia. Kira-kira bagaimana perasaan si perempuannya teman-teman? Dia belum halal, belum dihalalkan, udah hamil luar nikah, yang menghamili juga udah meninggal dunia. Yang malu siapa? Perempuan, keluarga perempuan, keluarga laki-laki. Nah, gitu kan. Nah, teman-teman semuanya, makanya Allah Subhanahu wa taala itu sangat luar biasa dalam Al-Quran, tidak mengatakan kepada manusia, terkhususnya kepada orang-orang yang beriman. Allah nggak mengatakan jangan berzina, tapi Allah katakan wala taqrabuz zina, jangan mendekati perzinahan. Dan pintu zina itu nggak terjadi begitu saja, ada fase-fasenya, ada langkah-langkahnya. Mungkin nanti kapan-kapan kita bahas teman-teman. Intinya adalah ketika Anda laki-laki belum siap menikah, maka jangan coba-coba untuk mendekati perempuan, untuk ngajakin ta'arufan. Anda juga perempuan, jangan mau diajak dekat, jangan mau diajak ta'aruf kalau laki-laki itu belum siap nikah. Hal pertama yang harus Anda lakukan perempuan ketika ada laki-laki yang katanya serius mau ngajak Anda nikah, maka tanyakan padanya, kapan kamu mau akad nikah gitu kan? Persiapan nikahmu apa saja yang sudah kau persiapkan? Saya maunya kalau Anda serius kita taruhannya kurang dari sepekan. Setelah itu kita akad nikah, mau nggak? Nah, kalau laki-laki itu banyak memberikan alasan, oh saya belum siapkan ini itu dan seterusnya, berarti dia belum siap menikah. Kalau dia bilang saya dari segi finansial belum mampu, ya berarti Anda belum siap menikah. Siapkan dulu semuanya baru kita nikah gitu.
Nah, terus banyaklah kalau laki-laki yang memang modus itu banyak alasannya. Dia bilang, oh nggak apa-apa nanti aku akan nikahin kamu. Kok kita dekat dulu aja, kita saling komitmen aja. Ya itu adalah modus yang teman-teman harus ketahui. Dan sebagai seorang anak, ya sampaikan saya kepada orang tua, kalau dalam Islam itu nggak boleh seperti ini. Kenapa? Ya kalau nanti kejadian seperti ini, apakah ayah ibu mau kalau saya jadi korban, kalau saya hamil di luar nikah gitu kan ya. Jadi kita berikan ancaman dalam tanda kutip, ancaman psikologis kepada orang tua. Nggak perlu bicara masalah dosa gitu ya. Kalau bicara masalah hukum pacaran kepada orang tua, ya nggak usah bahas hukum pacaran. Sampaikan saja, apakah ayah ibu rela ketika melihat anak perempuannya dibonceng oleh laki-laki yang belum halal, dipeluk, dipegang-pegang dan seterusnya. Saya yakin orang tua pun nggak ridho, nggak mau gitu kan. Kalau dia tahu kalau ternyata pacaran itu seperti itu. Nah, jadi teman-teman semuanya tentang masalah tunangan tadi, dalam Islam itu nggak ada istilah tunangan ya, nggak ada istilah tunangan. Yang ada dalam Islam adalah ta'aruf dan khitbah. Adapun kalau mau diistilahkan perempuan yang sudah dikhitbah oleh si laki-laki, terus mereka dianggap tunangan, ya boleh saja. Tapi teman-teman, prosesi antara khitbah atau proses lamaran tadi itu sampai ke akad nikah itu nggak boleh waktunya lama. Kenapa? Karena dikhawatirkan tadi itu membuka pintu-pintu zina. Bayangkan, karena kalau mereka itu udah udah dihitbah si perempuannya, itu kan ada alasan tuh bagi laki-laki untuk menghubungi perempuan, dan perempuan juga merasa, oh iya karena dia kan sudah melamar saya, berarti saya harus terbuka dan seterusnya. Nah, itu kan dikhawatirkan nanti akan membuka pintu-pintu zina. Makanya teman-teman semuanya, saran saya persiapkan semuanya dulu baik-baik, nggak usah terburu-buru. Karena kenapa? Kalau Anda laki-laki, dunia itu nggak akan pernah habis wanita cantik dan soleha. Kalau Anda perempuan, dunia juga nggak akan pernah kekurangan laki-laki soleh, tampan, cakep, bertanggung jawab. Semua selalu ada. Intinya, pantaskan diri jadi perempuan yang soleh. Kalau Anda laki-laki, jadi laki-laki yang soleh, bertanggung jawab, perbanyak ilmu, amal soleh, insya Allah perempuan itu nanti akan antri untuk memuliakan Anda. Demikian pula sebaliknya. Oke, teman-teman semuanya, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan semoga kita semua dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala pintu-pintu kemaksiatan. Oke, itu mungkin video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.